Selamat pagi anak-anak, senang kita berjumpa ya meskipun lewat, kelas online, tapi Ibu, tetap bersukacita dan bersyukur. Demikian juga anak-anak ya yang di rumah, sudah pada makan, sudah pada sarapan belum? Belum, Bu. Sudah ya? Ya, baiklah, kita akan mulai kelas kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan memulai kelas kami. Biarlah kiranya apa yang kami pelajari boleh bermanfaat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum Ibu memaparkan materi, Ibu mau absen dulu ya. Ini kayaknya banyak yang belum pada masuk nih. Ada kabar nggak ya ketua kelasnya? Iya Ada deh, kecelakaan, Bu. seberapapun yang hadir, kita mau mulai ya materi kelas. Anak-anak simak ya. Nah, sebelumnya Ibu berbagi nih, waktu Ibu ngobrol-ngobrol sama orang tua ada yang ngomong kayak gini, "Bu, kalau anak-anak meskipun tidak diajarin, kecenderungan kejahatan itu sudah ada ya," gitu. Jadi, terus Ibu bilang gini, "Ya makanya kita harus terus-menerus mengajarkan kebaikan," gitu ya. Jadi hari ini tema yang akan Ibu paparkan adalah berbuat kebaikan. Nah, bisa nanti Ibu share dulu ya, materinya. Bentar ya, sebentar. Nah, sudah lihat anak-anak? Sudah ya? Temanya berbuat baik. Berbuat baik itu menurut KBBI ya, artinya adalah sifat baik, perbuatan baik. Kebaikan adalah perilaku yang membawa dampak positif bagi orang lain, entah mereka yang ada di sekeliling kita atau masyarakat dalam pengertian luas. Nah, kebaikan juga itu juga harus termasuk dalam integriti, moral, keunggulan dalam berkarakter. Next selanjutnya. Jadi kalau bisa dibilang, kebaikan adalah suatu keadaan atau kualitas untuk bersikap baik. Terus kebaikan juga ditunjukkan dengan perilaku, ditunjukkan dengan kebajikan, terus kekuatan untuk melakukan apa yang benar secara moral. Terus kebaikan juga ditunjukkan dengan perasaan yang manis, murah hati, ringan tangan, terus, bagian terbaik dari semuanya. Terus juga kebaikan itu juga berbicara dengan, tentang karakter umum yang dikenali dalam kualitas atau perbuatan. Itu ya anak-anak. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 yang Tuhan ajarkan, jagalah supaya jangan ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Jadi anak-anak kalau ada yang berbuat jahat, perlu nggak dibalas dengan kejahatan? Nah, Tuhan Tuhan bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Terus next selanjutnya. Nah, mengapa kita harus berbuat kebaikan? Ayo, kenapa kita harus berbuat kebaikan? Yo, next selanjutnya. Kenapa kita harus berbuat kebaikan? Next.
Karena kebaikan itu adalah perintah Allah. Di dalam Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, Tuhan sudah dekat. Yang kedua, kebaikan merupakan salah satu sifat dari buah Roh Kudus di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Selanjutnya, waktu itu Kristus ketika ada di dalam dunia, dia juga menjadi teladan bagi kita semua. Terus di mana dia melakukan perbuatan baik, ya, perbuatan baiknya. Dia berkeliling, mengunjungi orang-orang, melakukan kesembuhan bagi semua orang yang menderita. Juga Tuhan Yesus melepaskan orang yang terikat oleh kuasa iblis, dan yang lebih hebatnya, Tuhan Yesus melepaskan umat manusia dari kungkungan dosa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Tuhan Yesus yang melakukannya. Terus perintah Allah kepada kita dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 31 juga menyatakan harus mengasihi musuh kita. Siapa yang punya musuh di sini? Ya, ada yang punya musuh di sini? Nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Terus juga Tuhan juga mau kita berbuat baik. Juga Tuhan menginginkan kita berdoa bagi musuh kita, ya. Mau nggak anak-anak di sini berdoa bagi musuh kita, ya? Misalnya ada yang jahatin kita, gitu. Terus kita mampu nggak berdoa bagi dia, ya? Jangan sampai kita nggak mampu mendoakan yang ngejahatin kita sekalipun, ya. Kita harus berdoa bagi teman kita. Terus next selanjutnya, terus karena apa sih Tuhan ngajarin? Karena perbuatan baik merupakan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Ketika kita sudah mengaku bersalah di hadapan Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Nah, anak-anak Tuhan itu harus melakukan pertobatannya, gitu ya. Memang paling mudah berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, gitu. Misalnya si A berbuat baik kepada B, terus lalu B juga berbuat baik kepada si A. Karena si A merasa B sudah berbuat baik kepada dirinya, jadi dia balas. Itu namanya bukan kebaikan, tetapi balas budi. Nah, yang Tuhan inginkan kepada anak-anaknya bukan yang seperti itu, ya. Kita tetap harus berbuat baik dalam situasi maupun kondisi apapun juga, ya. Entah ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang menyakiti kita, ada yang memfitnah kita. Nah, kita harus tetap berbuat baik, ya. Terus selanjutnya, nih, di dalam Amsal 20 ayat 22 juga berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah kepada Tuhan, ialah yang akan menolong. Nah, apa sih makna ayat tersebut? Jadi kita tidak boleh membalas dendam. Pada saatnya sendiri Allah akan membalas semua ketidakadilan. Jadi kita tidak bisa membalas dendam kepada semua orang, ya. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan membalas semuanya ketidakadilan nanti pada saatnya, ya, pada saatnya Tuhan sendiri, ya. Terus di dalam Galatia 6 ayat 10 juga mengatakan, jadi selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Nah, jadi itulah kehendak Tuhan bagi setiap kita, ya anak-anak. Masih ada slide selanjutnya. Nah, kebaikan yang bagaimana sih yang Allah inginkan? Nah, kita kan bertanya-tanya, kita udah melakukan ini, kita udah melakukan amal perbuatan, kita sudah mengasihi orang lain.
Nah, kebaikan yang bagaimana yang Allah inginkan? Nah, kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita anak-anaknya lakukan. Nah, kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang tidak menghiraukan pamrih, nggak mengharapkan balas budi. Kebaikan yang sejati mengalir dari motivasi yang rela mengorbankan diri sendiri, sehingga membangun orang lain. Kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang digerakkan oleh Roh Kudus dan menjadi cermin sifat Tuhan sendiri. Nah, nanti di akhir setelah ini Ibu akan tayangkan film tentang kebaikan yang ditabur dan suatu hari akan dituai oleh yang menabur itu. Sekian dulu slide-nya Ibu. Jadi refleksi ya buat kita ya, dari apa yang telah kita pelajari hari ini, Ibu berharap anak-anak dapat mengerti, memahami, terlebih lagi kita semua dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang percaya. Ya, anak-anak mau melakukan kebaikan? Ya, mau ya? Karena Tuhan yang meminta kita, yang menghendaki kita. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah satu, mengapa kita harus berbuat baik? Karena perbuatan baik adalah perintah Allah yang telah kita tadi baca dalam Filipi 4 ayat 5. Dan yang kedua, kebaikan adalah salah satu dari buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 29. Sekian materi yang Ibu paparkan hari ini. Nanti kita akan kita akan bertemu lagi dengan materi kedua minggu depan ya. Dan anak-anak Ibu harapkan sudah siap dengan tugas-tugas yang Ibu berikan berkaitan dengan tema berbuat baik ini ya. Sekian, mari kita berdoa untuk menutup materi pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar tentang bagaimana berbuat baik. Kiranya Roh Kudus yang selalu menuntun kami, mengajarkan kami kepada kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.